aromamu, kecantikanmu. Wong edan, lu ngapain di sini? Ngapain di sini? Hai, sini. Kamu ngapain? Tadi nggak nafsu sih? Bukan nafsu, tadi tak lihat tadi tuh kamu perempuan, ngajak ke sini. Kok kamu diem aja? Ya, tadi kan diem aja. Enak dong. Jangan lupa siapin pakaian perempuanmu nanti malam. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Nah, sekarang kita posisi ada di Candi Prambanan, Yogyakarta. Nah, Mr. Tukul Jalan-Jalan akan menelusuri tempat-tempat bersejarah dan mistis di Yogyakarta. Seperti apa situasi dan kondisi, energi-energi, budayanya, wisata maupun mistisnya. Itu terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Loh, Mbak, tadi dari mana kok naiknya nggak lihat? Hah? Mau ikut jalan-jalan nih? Oke? Jalan. Aromanya wangi beneran. Bicara tentang Candi Prambanan mengingatkan kita dengan kisah Bandung Bondowoso yang memburu cinta Roro Jonggrang. Untuk dapat menikahi Jonggrang, Bandung mendapat syarat untuk membuat 1000 candi sebelum matahari terbit. Namun ketidaksukaan Roro Jonggrang kepada sang pangeran membuat Roro Jonggrang menggagalkan pembuatan 1000 candi yang dibuat oleh pasukan jin dengan membakar lumbung padi yang membuat ayam berkokok dan membuyarkan pasukan jin Bandung Bondowoso. Tak jauh dari tempat ini terdapat petilasan Mbah Jonggrang. Tempat ini dipercaya menyimpan rambut sang putri yang dijaga oleh sosok harimau misterius. Desa ini pun diselimuti mitos unik. Kabarnya gadis-gadis di sini harus segera meninggalkan kampungnya saat menginjak usia dewasa. Ritual ini konon dilakukan karena mereka percaya akan mendapat musibah jika tidak meninggalkan desa. Masyarakat sekitar mempercayai dahulu leluhur mereka pernah membantu Roro Jonggrang untuk menggagalkan Bandung Bondowoso membuat 1000 candi dengan membakar gabah agar terlihat seperti matahari terbit. Karena merasa tidak berhasil mendapatkan Jonggrang, Bandung pun mengutuk Jonggrang menjadi candi ke-1000 dan perempuan-perempuan yang membantu Jonggrang disumpahi tidak akan menikah sampai rambutnya memutih. Udah jalan segini jauh dari tadi dengan suasana yang jujur kalau saya pribadi ngerasain yang gimana ya, hening, suasana ada sih suasana mistis yang terasa. Yeah. Kalau kamu apa yang kamu rasain? Maksudnya memang ada sesuatu ya di sini gitu, ada satu energi gitu. Cuman saya masih belum bisa melihat spesifik. Iya. Malam Pak. Iya, halo Pak Sarah. Mugiono. Ada yang bisa saya bantu. Mohon maaf Ya, Pak, di sini Pak. Oh iya. Iya. Ini, Pak. Ada yang bisa saya bantu. Saya sama Sarah ini mendengar informasi bahwa katanya di sini ada mitos perempuan desa tuh harus meninggalkan desa saat mereka berumur 17 tahun ya Pak, betul ya? Ya, sekitar kurang lebih 16-an. 16-an. Sudah pergi. Dan sempat terdengar ada satu desa yang memang harus diruat nih Pak. Ya di sini. Di sini? Iya. Penyebabnya apa? Kenapa mesti diruat? Di sini itu karena dulunya itu ya masih ada kaitannya dengan Mbok Jonggrang tadi. Karena di sana tadi si Bandung mau mencintai Mbok Roro Jonggrang itu tidak terkabulkan, cuma dibohongin terus. Kan di waktu itu nyumpahin. Tekan rejaning zaman sesuk kene iki
Nah, urung pupuk ampas perawannya aja nganti payu. Mungkin maksudnya itu dewasa, sebelum dewasa sepertinya. Jadi rambut putih itu menggambarkan tua ya dewasa lah gitu. Terus di sini ada mungkin apa ya, termasuk maaf ya saudara-saudaraku yang di wilayah sini itu pergaulannya terlalu bebas, Pak. Oh, pergaulannya remaja-remajanya, terus mungkin juga sebagai orang tuanya juga sering lupa mengendalikan hawa nafsu. Akhirnya sampai orang-orang tua sini mengundang para tokoh-tokoh agama untuk mendoakan dan membaca ayat-ayat kitab suci Al-Quran untuk meruat di sini, dimintaan barokahnya supaya tidak ada pertemuan. Boleh lihat itu Pak petilasan Mbah Jonggrang? Silahkan. Ya, Bapak antarkan kita. Monggo. Petilasan. Ini petilasan ya, jadi bukan makam ya, petilasan. Beliau dulu mungkin perjalanan kemana singgah dulu di sini atau apa? Kayak aku kayak seperti melihat kayak beliau tuh kayak apa sih? Kayak gini, kayak gitu. Terus rontok mungkin rontok terus mungkin emang dari ditanam di masyarakat sekitar sini. Sering nggak melihat hal-hal aneh di sekitar petilasan ini? Kalau harimau suka melendet di dinding itu sering sekali. Apa besar atau apa dalam bentuk normal? Kalau Mas Warto bilang sama Pak Krisna itu ya menakutkan, ya namanya harimau besar itu. Nah, Pak Leo bisa ini nggak bisa dilihat sebenarnya harimau ini siapa gitu? Jadi tadi saya berusaha melihat secara spiritual itu memang sepertinya itu perewangan ya, perewangan dari Mbah Jonggrang. Tetapi keterkaitannya sebetulnya tidak ada korelasi secara erat. Harimau itu sendiri adalah memang harimau goib, siluman yang memang bertugas menjaga beliau. Kampung ini. Nyi Roro Jonggrang saat beliau sudah semakin dewasa. Kalau ini saat beliau masih muda ya, masih muda. Dan ini harimau yang memang sering mendatangi penunggu desa ini. Menjaga desa ini. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Nah, pemirsa Mister Toko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Mbak Ria Winata. Dan di sini saya berada di Dodik Latpur, Kolat, Desa Kemuning, Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Dan ini adalah barak TNI, tempat latihan tempur. Kabarnya banyak tentara yang hilang saat latihan tapi bertemu kembali. Satu sama lain saling melihat, tapi setelah itu dia nggak ketahuan, tapi bisa kembali lagi. Seperti itu, Mbak. Itu ya Mas Tukul ya. Mbak Ria sendiri melihat aura di sini seperti apa nih? Pas waktu kita jalan dari sana nih Mas ke sini, tadi di belakang Mas Tukul ada yang jalan juga. Nah, pemirsa Mister Toko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Mbak Ria, sekarang kita berada di lokasi lapangan tempat tentara apel dan latihan nih. Mungkin, di sini ya Mas ya? Nah, melihat apa nih Mbak Ria nih? Rame Mas Tukul. Rame, banyak banyak kunti, banyak sosok perempuan dan ada sosoknya besar gitu kayak Gondoruo gitu Mas. Kalau yang perempuannya ini demam Mas. Ada suara. Merah, semuanya merah gitu dan mukanya tuh serem gitu Mas. Jadi kayak muka marah gitu. Di barak inilah kerap kali terjadi hilangnya tentara saat latihan tempur.
Selain tentara, laki-laki penduduk desa sekitar tempat ini pun sering menghilang jika melintasi barak ini. Konon di barak ini, laki-laki yang menjadi korban akan melihat sosok perempuan berparas cantik memakai payung yang akan mengajak dan membawanya ke grojogan. Siapakah sebenarnya sosok perempuan yang selalu mencari korban laki-laki ini, pemirsa? Itu sosok yang paling dominan sebenarnya sosok perempuan, pakai jubah, kayak jubah sih, merah gitu. Ada suara. Merah, semuanya merah gitu, dan mukanya itu serem gitu Mas, jadi kayak muka marah gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pernah kejadian apa aja nih yang mungkin yang unik, yang menarik, yang misterius, gimana? Awalnya dulu ini kan belum dibangun itu buat latihan tentara minimal 3 bulan sekali ya, latihan. Waktu dulu itu ada yang tentara latihan bilang sebelum sekarang yang memang kalau belum latihan tuh ada spiritual tersendiri. Jadi mengadakan kenduri sebelum latihan. Harus ada kenduri. Iya. Kalau tidak dilakukan akan ya, seperti yang dulu-dulu hilang gitu. Ya, bilangnya itu kalau yang nyaris ini nggak ngelihat tapi yang dicariin ngelihat. Oh, lihat. Jadi yang hilang itu gimana nyarinya itu bisa nolak? Di sana tuh di grojogan itu ada grojogan tuh. Ada grojogan. Menurut paranormal yang pernah ini tuh. Mereka di sana. Pintu gerbangnya di situ. Oh, pintu gerbang. Pak Wardi. Iya. Menurut warga pernah lihat sosok-sosok apa lagi di sini? Ya, sosoknya paling perempuan, kadang. Wah, bener, Maria. Perempuan pakai baju putih tuh pakai payung nih jalan-jalan di sini nih. Pemirsa, perempuan baju putih pakai payung jalan-jalan sini. Mbak Ria tadi mengatakan dominan perempuan ya, Mbak Ria? Apa Mbak Ria? Bener nggak ya? Dominan perempuan Mas, cuman ada salah satu dari mereka itu yang agak ini usil gitu. Ini apa nih? Ini sebetulnya ini tempat tidur para tentara latihan itu. Tidur itu latihan paling berapa? Ini. Kalau Pak Wardi, apa nih? Mau nambahin apa nih? Apa nah? Cuma selain kesurupan apa lagi di sini? Di sini kebanyakan kesurupan karena bingung. Hah? Bingung arah nih sudah. Tersesat gitu ya. Sosok yang dominan apa Pak Leo dan Mbak Sarah ini? Yang dominan sih perempuan. Ada beberapa kunti. Sarah? Apa? Kalau yang di luar, saya lebih melihat yang di luar ini ya. Jadi kan ini kan kayak emang di sekeliling hutannya juga kayak di tengah-tengah sekali ya Pak. Saya ngelihat ada apa sih, makhluk-makhluknya tuh tinggi-tinggi besar gitu. Di sini ada air terjun ya Pak? Ya, betul ya. Ada air terjun? Oh, Bisa Pak Wardi nemenin Pak Leo dan Mbak Ria? Ya. Oke. Kita akan berpisah tapi ketemu lagi dan bercerita tentang apa yang terjadi masing-masing yang kita lihat. Itu terus Mr. Tukul. Pemirsa, Mr. Tukul Janjan dimanapun Anda berada, percaya nggak percaya tadi begitu kita masuk di sini tadi ada suara, hah, itu. Ya nggak tahu Mbak Sarah. Mbak Sarah, apa yang dilihat Mbak Sarah? Woi. Saya melihat dua sosok ya di sini, yang ada perempuan, perempuannya ini di sebelah sini dia pakai
seperti kain gitu loh Mas, di apa sih di kayak kemben gitu ya. Nah terus kalau yang di dalam memang sosoknya laki-laki, cuman saya nggak jelas, cuman saya melihat kayak agak tinggi ya orangnya. Saya nggak bisa ngelihat kira-kira umur berapa, apakah tua, apakah masih, cuman kayaknya sih mungkin 50-an ya Mas ya. Nah, di sini saya terdengar orang mandi siang hari itu yang tadi ceritakan. Gimana nih Pak? Nah itu kayak nggak tahu ya Mas, ini sepertinya yang sosok perempuan ini yang sering membuat seperti kayak suara air gitu loh. Kalau yang perempuan ini dibunuh Mas. Dia dibunuhnya Gimana? Tidak jauh. Bukan di sini ya? Tidak jauh dari sini ya, tapi memang ini sudah lama banget kejadiannya. Sepertinya kayak dibuang juga gitu. Ini di dekat sini itu ada apa sih, air terjun ya? Pokoknya ada air gitu. Nah dia suka ke situ. Saya nggak tahu nih dia cerita katanya meninggalnya itu dalam perjalanan mau nyuci bajunya atau mau mandi gitu ya. Apa yang Mbak Sarah lihat setelah masuk? Ini sosoknya semakin jelas ya Mas. Jadi memang dulu itu sebelum ini dibangun itu memang ada pohon besar di sini, dan beliaunya itu memang sudah dari ada pohon itu udah tua sekali gitu. Bisa dibilang sakti lah gitu. Jadi beliau itu suka apa ya? Bertapa gitu loh Mas. Oh, sosok ini terjebak di sini atau memang rumahnya di sini? Kalau yang laki-laki ini memang tempatnya beliau di sini karena ini tanahnya. Maksudnya nggak tahu ya, pokoknya dia bilang memang dari dulu saya sudah di sini. Aku juga nggak bisa lihat flashbacknya, nggak dikasih tahu. Kalau yang perempuan itu memang seperti nyangkut ya Mas, terjebak. Oh, mantap. Assalamualaikum. Boleh berbicara? Boleh berbicara? Keluar ya, keluar ya, keluar ya, keluar ya. Grojokan ya? Iya. Di Grojokan itu sebenarnya ceritanya ada apa sih? Sebenarnya yang saya bilangin tadi di sana itu yang sering ada perempuan biasanya ngawe-ngawe itu. Oh, manggil-manggil. Ngawe-ngawe itu ya, manggil-manggil itu. Temennya seringnya di sini. Wujud perempuannya kalau di masyarakat sini dalam bentuk seperti apa? Ya, itu pakai baju putih, pakai payung banyak kan. Kalau perempuan itu memang yang disembunyikan itu laki-laki atau memang tumbalnya laki-laki atau bagaimana sih Pak? Yang sering itu laki-laki. Bisa di ini nggak tahu terawang nggak? Kenapa sih sosok perempuan yang tadi itu suka membawa laki-laki ke sini gitu? Yang pasti dulu dia pernah bermukim di daerah di balik bukit ini. Bahwa ini dulu ada perkampungan, ada satu tempat perkampungan, dan ratusan tahun yang lalu dia pernah meninggal dengan cara yang kurang wajar, dan itu disebabkan oleh seorang laki-laki. Dari sepertinya dia ada memendam satu kekecewaan dan kemudian melakukan suicide, bunuh diri, dan kemudian harusnya bunuh dirinya terjun dari atas. Buat. Ada sesuatu yang terjadi nggak pada sosok laki-laki yang dibawa ke sini, atau dia hanya didiamkan saja linglung? Didiamkan saja linglung, dan kemudian menunggu orang menjemput dan menemukan laki-laki itu. Makanya jarang kan kalau kita temukan sampai yang meninggal dunia atau apa kan tidak ada gitu, tidak pernah. Iya, jadi kayak lupa ingatan aja. Pas tadi kita ngobrol ya, Pak Leo, Bapak, saya pas tadi ke jalan ke sini sih ada sosok perempuan yang duduk di batu ini.
Saya juga lihat tadi. Jadi kakinya tuh kayak yang ke air gitu, kakinya ke air gitu. Dan dia duduk dan dia tadi sih membelah kami ya. Jadi dia ngadep kayak terjun. Mungkin ini yang dimaksud ya. Kalau ini adanya di situ ya, adanya. Ya, Banaspati. Adanya di situ ya. Ya. Kalau ini sosok perempuan yang dimaksud, ini perewangannya ini. Ini temennya, perewangannya. Yang selalu mendampingin di Iya. Ini adalah dia. Ini yang tadi disebut oleh Ria, tetapi memang penampilannya tidak seseram ini. Ini memang kalau beliau dalam keadaan marah dan dalam keadaan terganggu, wujudnya akan keluar seperti ini gitu. Iya, ini di mana sih, Mas? Mas, tolong Mas, teman saya Kenapa? ada yang kerasukan Mas. Kenapa? Di mana? Di sana. Di situ. Di mana sih? Loh. Mana sih? Mana? Mana sih? Mana sih, Mas? Loh. Di situ. Mana? Loh. Orangnya mana sih? Katanya di sini. Ada apa-apa rame-rame? Loh. Kok beda lagi? Iya. Ada apa ya? Ini tadi katanya ada orang kesurupan nih Pak. Sini ada orang nanyain ada orang kesurupan sini, tapi pernah ditengok nunjuk ke sini tapi nggak ada orangnya dan orang ditengok nggak ada lagi. Oh ya begini Pak, nah di sini ada sering kejadian seperti itu. Nah, sebetulnya apa ya? Di sini ada sering kerasukan perempuan. Kejadiannya tuh seberapa sering, Pak? Bisa diceritakan nggak? Begini ya Mbak ya, dulu ada orang di sini yang nggak tahu pas lewat sini sampai rumah ternyata Nabi Masih kesurupan gitu. Oh, Terus sampai beberapa hari dia tuh masih Serupa, masih bingung, linglung gitu ya. biasanya tuh kalau lagi kemasukan gitu yang dibicarakan apa? Ada pesan atau ngoceh apa? Ya kadang ngoceh sembarangan itu. Kadang-kadang dia tuh biasanya nggak pinter ngaji gitu lah seperti itu. Siapa sosok perempuan yang suka merasuki orang tersebut? Oke. Yang saya lihat ya Pak ya Nyuwun Sewu, di sini itu memang penunggunya itu perempuan. Jadi yang saya lihat yang paling dominan ini memang umurnya masih bisa dibilang muda ya, terlihat 30-an, tapi pakai ageman ya Pak. Jadi pakai kemben, terus ada apa sih, pakai seperti kayak emas di sininya. Saya juga melihat apa ya, ada kayak perempuan-perempuan yang seperti dayang-dayang gitu loh Mas. Di sini nih. Di sini. Pemirsa, Kabupaten Gunung Kidul sepertinya dikenal masyarakat sebagai pegunungan yang menyimpan 1000 misteri dan wisata religinya. Memang di Kabupaten Gunung Kidul ini banyak sekali wisata religi, yaitu Goa Maria yang ada di Pelanjan. Dan wisata religi yang lain adalah di Pantai Ngobaran. Itu sangat banyak sekali orang yang datang di situ. Konon dikabar kalau ingin menduduki suatu jabatan, katanya itu harus datang di Pantai Ngobaran. Salah satunya Telaga Kemuning. Telaga alami yang terdapat di Desa Kemuning ini menyimpan energi misterius yang sangat kuat. Konon di tempat ini sering terlihat sosok perempuan cantik yang duduk di tepi telaga dan menggoda semua laki-laki yang lewat di pinggir jalan telaga. Penduduk desa pun seringkali dirasuki sosok penunggu telaga kalau saja datang di tempat ini dengan maksud tidak baik. Pemirsa, tiba-tiba saja ada penduduk yang dirasuki di dekat pohon besar.
Siapakah sosok yang merasuki ini? Assalamualaikum. Boleh berbicara? Boleh berbicara? Permisi. Boleh berbicara, Pak? Dengan siapa? Dengan siapa? Sepertinya sosok yang merasuki ini mempunyai energi yang kuat sehingga tidak mudah untuk dikeluarkan dari raga penduduk. Kalau boleh tahu namanya Sinten? Loro Bronyo. Halo, salam. Loro Bronyo sudah lama di sini? Sudah berapa lama di sini? 1000 tahun yang lalu. Loro. Kenapa? Saya Sarah namanya. Salam ya Roro ya. Roro bisa cerita sedikit nggak? Kenapa sih di sini pernah terjadi apa? Iya. Oh, Prabu Jaya. Roro ketemu? Roro sempat ketemu sama Prabu? Oh, pantesan tadi saya lihat Roro rame-rame ya. Tadi ada beberapa dayang-dayang juga ya. Oh iya, tadi cantik-cantik sekali pakai selendangnya warna-warni ya. Oh iya, pantesan tadi ada. Saya nggak bisa nggak ngitung, tapi memang ada beberapa ya. Apa yang terjadi dengan Sarah? Saksikan terus Mr. Tukul jalan-jalan. Ini di belakang kita apa nih, Pak Leo? Oh iya. Bisa auranya ini banget ya. Auranya kayak kenceng banget narik dari belakang nih. Tadi pas kita nengok ke belakang sekilas kayak ada sosok perempuan gitu. Ada sosok wanita ya. Ada perempuan di pojok dulu. Keluar ya, keluar ya, keluar ya. Tolong keluar ya. Ternyata sosok ini ingin mengambil benda yang berada di tengah telaga. Benda apakah itu? Ya, jadi dia tadi katanya mau ada sesuatu dari sini, mau ada yang mau keluar gitu, jadi mau diberikan. Tapi saya belum tahu juga apa. Nanti kita tunggu aja.
Sarah, Iya. tadi kan kita mau menuju di sana bersama masnya ini. Tiba-tiba ada, Mbak Sarah lari. Ada apa? Iya, jadi memang ada kayaknya warga ya, Pak. Jadi kerasukan. Terus tadi yang masuk pertama mungkin tuh kayak penjaga pohon, apa yang siluman gitu. Terus setelah itu, coba dinetralisir, kemudian masuk yang perempuan, Roro yang memang penunggu di sini. Nggak tahu gimana, pas setelah dinetralisir dia bilang ada sesuatu yang mau keluar dari sini untuk diberikan. Akhirnya ini Mas yang keluar. Oh, ini ada batunya. Pak Leo, Mas Tukul sama Mbak Sarah mana sih? Ya, tadi janjinya kan mereka harusnya ada muter-muter sekitar sini kan? Sini, ketemu dari sana nggak ada. Makanya. Waduh, ini di belakang kita apa nih, Pak Leo? Oh iya. Bisa Kayaknya auranya ini banget ya. Auranya kayak kenceng banget narik dari belakang nih. Tadi pas kita nengok ke belakang sekilas kayak ada sosok perempuan gitu. Ada sosok wanita ya. Ada perempuan di sepeda seperti ini. Ya di situ kan. Dan dia ini ya yang biasa mungkin dipercaya sering menampakkan diri. Iya, atau masyarakat lebih bikin sering masyarakat kerasukan ya. Iya. Kerasukan mungkin dari dia ini. Mukanya sih muka jutek ya, bukan marah gitu. Muka nggak seneng ya, muka nggak seneng. Gitu ya. Ya, Jadi ya, dia yang waduh, turun tuh Pak kayaknya. mistisnya terasa Mas, bahwa cuman sayangnya pakai dijadikan objek wisata. Ya, suka merasuki warga itu alasannya apa sih? Akibat sebetulnya kan karena ulah dari warga sendiri, pendatang, orang-orang penduduk sekitar yang kadang-kadang melakukan ritual untuk meminta sesuatu yang kurang tepat lah, kurang benar, dan dia tidak terlalu setuju Dia dengan nggak hal suka seperti ya. dia. Dan apalagi kalau ada yang datang ke danau ini mungkin pacaran tapi melebihi batas, Ya, berbuat sehingga melakukan nakal. hal-hal yang kurang baik gitu ya. Jadi kadang-kadang dia melampiaskan kemarahannya dengan cara seperti itu. Oh, paling sepertinya dia mau makin kesini, makin kayak agak marah gitu, banyak lampu. Diusik ya. mungkin. Diusik. Kayaknya kita pergi aja ya, kita cari masuk ruang basar aja. Oke. Ke arah situ deh. Sosok 7 bidadari tadi tinggal di danau ini. Betul nggak Pak Sarah? Saya sih terus terang yang saya lihat hanya yang jelas hanya satu yang seperti dicepol gitu ya. Memang di bagian sini sih Mas itu. Jadi saya nggak tahu persisnya, cuman memang dari di tengah telaga Pusaran. ini ya, pusaran itu di situ tempatnya. Jadi dulu pernah ada cerita fakta ini, ada yang meninggal di sini. Terus ya setelah kita dari orang pintar ternyata di tengah sini katanya ada turinya. Merinding. Ada bodinya? Iya. Tahu, kelihatan Mang. Seperti itu. Di tengah situ memang ya sumber energinya Mas mungkin. Ada apa tadi? Puri semacam kayak istananya. Tapi memang tua sekali sih Mas, kalau misalnya dilihat dari agemannya juga memang mungkin bisa Ratusan tahun, ribuan ya? Justru malah sampai ribuan tahun. Assalamualaikum. Short mountain ini. Katanya ada kayak
ini istananya tengah-tengah ya. Apa betul nih Pak ini? Enggak, memang nuansanya terasa, mistisnya terasa Mas. Bahwa cuman sayangnya kalau dijadikan objek wisata ya memang orang-orang yang datang kemari yang memang mesti pandai-pandai membawa diri ya. Karena dengan sendirinya kan usia mereka jauh lebih tua dari peradaban manusia sebetulnya. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, sosok energi apa nanti yang akan divisualkan mulai gambar oleh Mr. ini? Karena dari penglihatan sahabat-sahabat saya ini sangat luar biasa, dominan perempuan. Pasti bermacam-macam perempuan akan muncul divisualkan. Ya, begitu terus, Mr. Tukul. Mbak Sarah mungkin bisa menjelaskan Pak Leo maupun Mbak Ria Winata. Ini yang memang sosok yang Roro ini ya, yang Roro tadi memang yang di sini salah satu dari 7 bidadari yang ada di sini. Ini ya. Ya ini mungkin yang ini sih yang terlihat mirip ya. Karena kan itu mereka ada beberapa dan mukanya memang kayak mirip-mirip gitu. Hampir sama semua. Hampir sama. Selendangnya aja kayak warna-warni gitu. Tadi lihat sosok perempuan tapi udah mungkin kesan situ kali ya saya lihatnya. Tua ya. Yang tua, saya melihatnya yang tua. Mungkin ini yang lebih sering kayak lebih mendekati merasuki mungkin ya. Oh iya. Mungkin ya. Kalau Pak Leo nih, monggo. Sama Mas, yang tua ini yang tadi di perjalanan kita ketemu dan lebih dominan memang. Lebih dominan dia ini yang muncul. Teman kadang-kadang muncul dengan muka yang lebih menyeramkan lagi. Nah, mungkin ada pesan dari sosok-sosok ini mungkin ke Pak Leo, Mbak Ria, Mbak Sarah, serta Pak Sriono. Apa pesan-pesannya untuk warga atau para pengunjung sini atau gimana? Pokoknya dari Mas Sarah dulu. Kalau saya mau mengulang lagi yang tadi sih yang Ibu Roro itu bilang bahwa dia pengen tempat ini ya terus dijaga gitu. Maksudnya jangan datang ke sini dengan niat nggak baik gitu atau pokoknya nggak boleh. Dia nggak suka kalau tempat ini kotorin lah gitu loh Mas. Nambahi saran saya sedikit, mungkin kelestariannya sajalah yang dijaga ya. Bahwa tetap hal yang berlaku adalah mitos yang memang tetap lawannya kan iman dan itu yang paling dominan, yang paling penting kan itu. Kalau Mbak Ria? Ya lebih yang kalau misalkan Anda kesini jangan kosong aja pikirannya Mas. Bapak sebenarnya apa nih pesannya? Yang jelas kalau pengunjung di sini jangan sampai berbuat nakal lah seperti itu. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia tak mau gaib, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul. Yang negatif jangan diambil. Tunggu kehadiran Mr. Tukul jalan-jalan di tempat yang sangat luar biasa. Budayanya, wisata, pastinya, misterinya. Ikuti terus Mr. Tukul jalan. Au. Pongeta. Allah.